Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel with me, Anggi Dewinta. Nah, aku mau pertama-tama sebelumnya aku mau ngucapin selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita menjadi satu amalan yang bisa diterima nantinya buat bekal kita di akhirat gitu ya. Guys, hari ini aku akan ngebahas yang namanya pengertian notaris dan juga pengertian PPAT. Nah, kita kan udah pasti sama-sama tahu nih kalau kita lagi jalan di pinggir jalan itu pasti ada plang notaris seperti ini dan juga plang PPAT seperti ini. Nah, aku akan ngebahas yang namanya pengertian notaris dan juga kewajiban dan juga larangan-larangan notaris gitu kan. Sebenarnya seperti apa dan juga kewajiban larangan notaris PPAT itu seperti apa. Dan aku juga akan ngebahas yang namanya produk-produk PPAT dan juga notaris. Yuk simak. Pengertian notaris sendiri. Pengertian notaris menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yaitu adalah pengertian notaris seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya yang dimaksud di dalam perundang-undangan. Nah guys, akta otentik ini adalah akta resmi seperti yang memang kita benar-benar ketahui. Akta resmi itu berbeda ya dengan akta di bawah tangan. Mungkin pengertiannya kalian bisa lihat dan simak di sini. Yang selanjutnya disebut PPAT, yaitu pengertiannya adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun. Ya guys, nah jadi hak atas tanah atau hak rumah susun itu dalam ruang lingkup PPAT gitu. Kemudian aku akan ngebahas yang namanya kewajiban larangan untuk notaris nih. Di sini aku pakai sumber dari ujian pra ALB ku yang tahun 2020 nih aku pakai. Ini sengaja nggak aku simpen, tapi aku pakai terus karena ini bener-bener lengkap banget loh. Dari A sampai Z menurutku ada deh semua. Di sini kewajiban dan larangan notaris itu adalah yang satu, kewajiban memiliki moral dan akhlak serta kepribadian yang baik. Dan juga yang nomor 2, menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat jabatan notaris. Yang ketiga, menjaga, membela kehormatan perkumpulan. Yang keempat, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dan tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan juga kenotariatan. Nah, di sini kan memang hukum itu bersifat baru-baru terus, jadi kita memang benar-benar harus diharuskan untuk upgrade ilmunya gitu. Dan juga di sini memberikan jasa pembuatan akta kenotariatan dan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Terus dari itu menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan. Annex memasang satu buah papan nama di depan atau lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm dikali 40 cm atau 150 cm dikali 60 cm atau 200 cm dikali 80 cm. Nah, begitu ya guys, kurang lebihnya. Dan juga larangannya itu adalah mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Jadi kita yang benar-benar harus satu kantor saja gitu. Terus yang kedua, memasang papan nama dan tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Yang ketiga, melakukan publikasi atau promosi untuk diri sendiri, baik diri sendiri ataupun bersama-sama dengan mencantumkan nama jabatan menggunakan sarana media cetak atau elektronik, yaitu dalam bentuk
iklan, ucapan selamat, bela sungkawa, ucapan terima kasih, ataupun kegiatan sponsor dalam bidang keagamaan maupun olahraga dan segala macam ya. Terus udah kayak gitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Nah di sini aku nggak bisa nyebutin satu-satu karena itu banyak banget. Jadi silahkan aja lihat rangkumannya di sini. Nah yang terakhir kita masuk ke ranah yang namanya produk-produk notaris dan juga produk-produk PPAT. Produk-produk notaris itu sebenarnya banyak sih guys. Kayak yang maksudnya kayak legalisasi. Legalisasi itu pengertiannya sudah pernah aku bahas di video sebelumnya gitu. Kalian bisa klik dan bisa kalian simak. Terus udah gitu yang namanya war making, terus kayak surat kuasa menjual, surat kuasa membeli, itu termasuk dalam ranah bidang yang namanya notaris. Terus udah kayak gitu yang paling mutlak itu adalah PT dan juga CV firma gitu. Jadi PT CV firma itu termasuk dalam ruang lingkup notaris gitu. Next lanjut, produk-produk dari PPAT. Produk-produk dari PPAT itu pastinya kita udah pasti tahu lah ya. Akta jual beli itu pasti dari PPAT, bukan produk dari notaris. Terus ya kayak gitu, hibah itu adalah produk PPAT juga. Terus udah gitu APHB itu produk dari PPAT juga gitu. Terus udah kayak gitu, produk dari PPAT itu adalah rumah susun. Terus wakaf juga kita termasuk. Pokoknya segala jenis bentuk peralihan hak atas tanah itu masuk dalam ruang lingkup PPAT nih guys gitu. Nah mudah-mudahan kalian paham dan kalian mengerti. Untuk ruang lingkup PPAT dan juga notaris pastinya kan berbeda gitu kan. Yang namanya ruang lingkup notaris dan juga PPAT juga skemanya itu berbeda. Maksudnya ranahnya itu juga berbeda gitu. Kalau notaris itu masuk ke yang namanya wilayah, kalau PPAT hanya di daerah. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kalau seandainya notaris itu mencakup wilayah Lampung misalnya gitu. Tapi kalau yang namanya PPAT itu kan ada yang namanya daerah-daerahnya, itu ada misalnya daerah Lampung Timur atau Kabupaten Tulang Bawang atau Kabupaten Tulang Bawang Barat gitu kan. Itu namanya daerah cakupan PPAT. Jadi dia hanya wewenangnya hanya sampai di per kabupaten atau per kota madya tersebut guys gitu. Sementara kalau notaris itu bisa per wilayah gitu sih. Yang aku tahu, oke? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi aku mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa guys. See you next my video gitu. Jangan lupa share, komen, like, and pastinya subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini yang kalian perlu ketahui, notaris ini adalah